Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa bagi kita, sehingga di pagi hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk dapat bersama-sama berjumpa dalam program Renungan Pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru, untuk kami boleh menjalani semua aktivitas kami di hari ini. Tuhan, sebelum kami lebih jauh, kami rindu biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi dasar yang kuat bagi setiap kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, tuntunan dan bimbingan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu akan terus mewarnai hidup kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang indah ini, melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan tentang menjadi utusan Tuhan atau menjadi utusan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang utusan biasanya tidak berbicara tentang dirinya sendiri, ya. Seorang utusan, saudara-saudara, selalu berbicara atas nama orang yang mengutusnya. Demikian juga kalau kita melihat Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ini. Ia datang ke dunia ini karena diutus oleh Bapanya. Yesus bersabda, bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata,
tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia percaya kepada Bapa, dan barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa. Yesus datang sebagai utusan Bapanya untuk membawa terang supaya orang yang percaya kepadanya tidak hidup dalam kegelapan, melainkan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan sesungguhnya bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita diutus oleh Tuhan ada di dunia ini, saudara-saudara. Dan firman Tuhan menyatakan di mana kita sebagai utusan Tuhan membawa satu misi, yaitu supaya melalui hidup kita, melalui keberadaan kita, orang lain tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang dan memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah utusan-utusan Tuhan. Saya dan saudara dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya hidup kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara, sadar atau tidak, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk bisa memenangkan orang lain, supaya orang lain tidak hidup di dalam kegelapan dosa, supaya orang lain keluar dari keterikatan kuasa dosa. Ini yang harus kita sadari dalam hidup kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun status kita, apapun profesi kita, Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menjadi utusan Allah. Kita harus berbicara dari terang firman Tuhan. Kita tidak berbicara dari diri kita sendiri, tapi kita bicara tentang siapa yang mengutus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dialah sebagai terang dunia ini, ya. Dan dia rindu terangnya itu benar-benar boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan orang yang mau percaya, sehingga terang itu membawa hidup orang-orang yang percaya itu untuk hidup di dalam anugerah keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, apapun profesi kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah utusan Allah. Ingat firman Tuhan katakan, Yesus datang sebagai utusan Bapanya untuk membawa terang, supaya orang yang percaya kepadanya tidak hidup dalam kegelapan, melainkan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini misi kita.
sebagai utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau jadikan hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Sebab itu, kalau kita mau menjadi utusan Tuhan, kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan, yang menceritakan, yang memberitakan tentang terang, maka hidup kita tentu harus hidup di dalam terang. Hidup kita harus hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa Allah menunjukkan kepada kita kebenaran ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar menyadari betapa luar biasanya tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin di kantor, mungkin di perusahaan, ya, mungkin di tempat usaha, ya, mungkin dalam komunitas kita. Apapun itu, ingatlah, engkau dan saya adalah utusan Allah. Tuhan pakai hidupmu, Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu persiapkan hidupmu, jaga hidupmu di hadapan Tuhan, bangun persekutuan imanmu dengan Tuhan, supaya Tuhan terus akan memakai dan mempercayakan hidup untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini, terangnya yang bercahaya itu, akan terus bersinar di tengah-tengah kehidupan kita untuk menerangi dunia ini, menerangi tempat-tempat yang gelap di dunia ini, sehingga melalui terang itu banyak orang datang dan percaya kepada Yesus. Inilah tujuan Tuhan, saudara, datang ke dunia ini bukan untuk yang lain, supaya saya dan saudara menikmati anugerah keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Jadilah berkat, hiduplah di dalam firman, ya. Bangunlah persekutuan imanmu dengan Tuhan, dan di sanalah saudara akan menikmati bagaimana Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi alat Tuhan. Saudara bisa jadi berkat. Melalui hidup saudara ada banyak orang datang kepada Yesus. Melalui hidup saya dan saudara, banyak orang membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memiliki kesaksian yang baik, supaya melalui hidup kita orang lain juga menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan hidup kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjaga kehidupan iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi alatnya Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kuduskan hidup kami, biarlah kebenaran firman-Mu benar-benar menerangi hati kami, sehingga kami semakin hari semakin menyadari betapa Tuhan mau pakai hidup kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan hidup kami semua. Firman yang sudah kami dengar, tanamkan itu dalam setiap hati kami, supaya hati kami benar-benar menyimpan kebenaran-Mu. Kebenaran itu akan dinyatakan melalui kehidupan kami untuk menjadi berkat buat banyak orang, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, baik mereka yang bekerja di pemerintahan, mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang membangun usaha pekerjaan mereka, baik dengan warung, kios, toko, mebel. Tuhan,
Mungkin ada yang bekerja di bengkel-bengkel, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, tukang bangunan, mereka yang bekerja juga Tuhan dengan berjualan berkeliling, mereka yang berjualan di pasar, berkati semua. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan, berkat yang kami nikmati akan membawa hidup kami semakin hari semakin setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan namamu. Kami percaya sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih, terpujilah namamu bagi umat-umatmu yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, sakit, kelemahan tubuh apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah hari ini kami benar-benar dapat menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, dan kami akan menjalani kehidupan kami di hari yang baru. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.